Oke, terima kasih Mbak Karolin telah memberi berdoanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah anak-anak semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Sudah sarapan semua buat pagi hari ini? Sudah. Luar biasa anak-anak sudah sarapan, sehat. Tentunya pada pagi hari ini semangat ya untuk belajar, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat semuanya? Semangat. Oke, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, Ibu akan cek kajian terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mbak Putri Alita, hadir Ibu. Mbak Catherine, hadir Ibu. Mbak Karolin, hadir Ibu. Mbak Dian, hadir. Oh iya. Mbak Syabila, hadir Ibu. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, hari ini kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Anak-anak bisa untuk berdiri sebentar. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, sambung-menyambung menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, ada yang tahu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Warisan budaya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Misalnya, anak-anak ada yang menjadi duta budaya Indonesia. Ada yang tahu duta budaya Indonesia itu apa? Ada. Bu. Yang apa? Iya, betul. Orang yang mewakili Indonesia untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, apabila anak-anak menjadi seorang duta budaya Indonesia, apa yang akan kalian lakukan untuk melestarikan warisan budaya? Memakai produk. Iya, pakai produk. Terus apa lagi? Nggak tahu dulu, nggak tahu. Kok nggak tahu? Memakai produk, mengenalkan warisan budaya seperti tarian tradisional, pakaian adat, makanan khas, ya untuk melestarikan warisan budaya anak-anak. Begitu. Selain itu juga anak-anak bisa mengenalkannya melalui pameran budaya atau anak-anak sekarang kan ada media sosial ya. Anak-anak menggunakan media sosial tidak? Ya. Bisa mengupload video atau gambar mengenai warisan budaya. Secara tidak langsung orang lain akan melihat, oh ternyata warisan budaya ini berasal dari Semarang, atau oh ternyata warisan budaya ini berasal dari Jawa Timur. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengkaitkan kesenian Ponorogo sebagai warisan budaya, kemudian nilai budaya dan fungsi tas noken sebagai warisan budaya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengkategorikan warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat infografi mengenai warisan budaya. Ya, anak-anak. Oke anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat atau mendengar mengenai batik yang diklaim oleh negara lain? Pernah. Pernah. Diklaim Malaysia. Iya betul sekali, batik pernah diklaim oleh negara Malaysia ya. Ayo kita simak videonya. Berbahasa sosialisasi batik katanya batik asal dari Malaysia. Nah, masa batik diklaim sama Malaysia? Aku pikir asli dari Garut, bukan asli dari batik asli itu. Sosialisasi batik yang di dunia. Dari Malaysia ada hanya batik. Dia bilang batik itu dari Malaysia. Siswi nggak percaya, dia cek di Google. Dan saya bilang batik itu dari Indonesia. Siswi berbuat batik batik from. Sama banyak masih ini bilang batik asal dari from Malaysia. Ini batik asal dari mana sih? Saya batik sendiri dari bahasa Jawa. Batik artinya udah berpola. Batik sambil berpola dalam bahasa Jawa. Apa Malaysia mengenai bahasa Jawa? Tentu saja tidak. Orang Jawa berbeda sama bahasa. Dan ini benar sebenarnya berbeda sekali. Tapi orang lebih mengerti. Ini batik itu dari Indonesia. Oke, anak-anak setelah melihat video tadi mengenai batik yang diklaim oleh negara Malaysia, bagaimana perasaan anak-anak? Kesal. Iya, kesal. Tentunya pasti kesal, sedih, kecewa. Ya, karena mengapa batik ini asalnya dari Indonesia, kok malah diklaim oleh negara Malaysia? Nah, anak-anak sebagai generasi muda nih ya, bagaimana apa yang anak-anak bisa lakukan agar batik ini tetap dikenal sebagai warisan budaya Indonesia? Sering memakai batik. Iya betul, sering mengenakan batik. Pada hari Rabu kan kita juga mengenakan batik kan ya. Nah itu sebagai
sebagai salah satu cara untuk melestarikan warisan budaya. Nah, selain menggunakan batik, apa lagi anak-anak? Bisa mempelajarinya. Oke, bisa mempelajari bagaimana sih cara pembuatan batik. Kemarin kan ada yang materi mengenai membuat batik ikat, yaitu anak-anak secara tidak langsung belajar bagaimana membuat batik untuk melestarikan batik agar suatu saat itu tidak punah, ya. Oke. Oke, ayo kita belajar. Kemarin itu sudah membagikan flipbook ya anak-anak. Apakah anak-anak di rumah sudah membacanya terlebih dahulu? Sudah. Oke, sudah membacanya, tentunya sudah paham ya. Oke, kita akan ulas kembali. Kemarin kita belajar mengenai warisan budaya. Bagaimana sejarahnya dari warisan budaya ini anak-anak? Jadi sebelum adanya bangsa asing yang datang ke Indonesia, dulu itu masyarakat Indonesia sudah melakukan perdagangan antar pulau yang dimana mereka saling berinteraksi, kemudian bahkan sampai menikah dan menetap. Nah, hal tersebut juga terjadi ketika bangsa asing juga datang ke Indonesia. Mereka sampai menetap, bahkan mereka menerapkan budaya yang mereka bawa dari negara asal ke negara setempat. Nah, itu dinamakan apa? Akulturasi. Oke, akulturasi itu apa? tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian aslinya. Oke, betul. Jadi secara singkatnya, akulturasi itu percampuran antara dua budaya ya, tanpa menghilangkan unsur dari budaya tersebut. Nah, oke. Nah, jadi jenis warisan budaya. Warisan budaya itu apa anak-anak? Peninggalan. Ya, peninggalan ya. Walimu ya, suatu adat istiadat, kebiasaan dari nenek moyang kita yang sampai saat ini. Oke, warisan budaya itu ada berapa? Ada dua. Oke, ada warisan budaya benda dan warisan budaya benda ini apa anak-anak? Candi yang dapat dilihat seperti batik. Iya, warisan budaya ini warisan yang bisa dilihat, diraba, dipegang, yang bisa dibentuk seperti ini anak-anak. Nah, contohnya seperti apa? Candi, oke. Berarti itu bukan warisan budaya. Terus apa sih? Benteng. Nah, jadi ini warisan budaya itu contohnya seperti bangunan, seni rupa, arkeologi, bukan, kalau batik itu memang bisa diraba anak-anak, cuma di sini tuh dilihatnya bagaimana cara pembuatan batik. Nah, itu mengajarkan tradisi bagaimana untuk membuat batik. Nah, itu termasuk warisan budaya tak benda. Yang budaya ini yang bisa dipegang seperti bangunan contohnya ya. Oke, untuk warisan budaya tak benda itu apa? Seperti tarian. Iya, warisan budaya benda ini, warisan budaya tak benda ini warisan budaya yang tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tetapi bisa ditangkap oleh panca indera lainnya. Nah, contohnya apa Bu? Contohnya ada orang, iya betul, ada praktik keagamaan, keterampilan tradisional. Tadi anak-anak ada yang menanyakan tuh batik itu bukannya warisan budaya benda kan bisa dipegang ya? Nah, itu bukan anak-anak. Jadi batik itu sudah dari UNESCO itu mengatakan bahwa termasuk warisan budaya tak benda. Karena di sini dilihatnya bagaimana cara membuat batik ya, kan bentuknya buku. Nah, ini contohnya ada warisan budaya benda, warisan budaya tak benda. Ini apa yang warisan budaya benda secara bersama-sama anak-anak? Candi. Ada candi tidak. Kalau warisan budaya tak benda contohnya apa saja? Sama-sama.
bagaimana proses cara pembuatannya, makanya dinamakan budaya. Tabenan. Oke, betul. Nah, ini ada warisan budaya yang diakui UNESCO. Ada warisan budaya apa saja, dibaca bersama-sama. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Ujung Kulon, Museum Sylvania, Taman Nasional Hujan Tropis Sumatera, Budaya Sisok Bali, Tambang Jambara, dan Ujung Filosofi Yogyakarta. Oke, kemudian warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO ada tulis. Puisi. Iya betul sekali. Tas novel. Apa? Tas novel. Iya betul, takutkan itu asalnya dari mana? Betul. Dari Papua. Kalau yang biasanya dipakai oleh mama papa Papua. Nah, nanti kita akan belajar juga mengenai mama papa. Oke, bagaimana cara menjaga warisan budaya itu bagaimana anak-anak? Pemugaran. Iya, pemugaran. Kemarin kan ada yang kita mengenai pemugaran Candi Borobudur ya. Kemudian selain itu apalagi sangat penting ya anak-anak sebagai generasi muda kita sudah sepatutnya untuk mempelajari warisan budaya agar tidak tergerus oleh zaman yang datangnya budaya dari luar negeri. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita mengerjakan KKPD, aku akan mengajak kalian untuk menyimak media pembelajaran yang tidak kalah maksudnya. Kita mengamati karena ini nanti akan berguna bagi anak-anak mengerjakan soal LKPD 1 dan LKPD 2 ya. Oke? Ya, Ibu. Siap. Oke, kita akan membaca mengenai cerita topeng dada merah. Adakah anak-anak yang ingin membantu ibu membacakannya? Ibu. Oke, Mbak Yudi, silakan untuk membaca cerita topeng dada merah. Ilham, Reno, dan Faza sangat gembira. Kira budaya berebut Suro segera tiba. Hei, lihat apa yang ayah Faza bawa. Apakah itu merak? Karena tadi sudah menyimak video mengenai novel sebagai warisan budaya dari Papua dan tadi juga sudah membaca mengenai topeng dada merah yang sebagian yang Ponorogo asalnya dari Jawa Timur. Nah, kemudian anak-anak saatnya untuk mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok di mana ada 4 anggota kelompok ya. Jadi kelompok pertama Mbak Dia, Mbak Gina, Mbak Silva, dan Mbak Aura. Kelompok yang kedua, oke anak-anak di sini ada LKPD 1 mengenai tadi cerita tentang topeng dada merah. Nah, kaitkan cerita topeng dada merah ini dengan kesenian Riau Ponorogo sebagai warisan budaya. Kemudian LKPD 2 tadi ada video animasi. Nah, anak-anak bisa menuliskan bagaimana nilai budaya dan fungsi kampung sebagai warisan budaya. Kemudian yang ketiga, LKPD 3 kita nanti mengkategorikan warisan budaya Bunda dan warisan budaya tak Bunda dengan menempelkan gambar di happy notes ya. Jadi cerita topeng dada merah cerita tentang Faza dan teman-temannya yang mengenal topeng besar dengan Deborah. Topeng ini merupakan Ponorogo, yang besar dari Sudan dan Jawa Timur. Cerita ini mengajarkan satu bangga dan masyarakat desa. Oke, betul. Kemudian apa juga? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad dari Jawa Timur ingin menyampaikan KKPD 2 mengenai ide budaya dan fungsi khas topeng. Betul sekali anak-anak, betul ya. Dari kelompok 1 tadi mengenai revolusi sebagai warisan budaya dan kelompok 2 tadi mengenai khas topeng sebagai warisan budaya dari Papua dan
ya, mana yang termasuk warisan budaya benda dan mana warisan yang tak benda. Oke, untuk nomor 1, 2, 3 dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Silakan untuk kembali. Oke anak-anak, karena tadi sudah belajar mengenai warisan budaya, sudah tahu tentang definisi warisan budaya dan bagaimana cara melestarikan, dan tadi juga sudah mengerjakan LKPD. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi untuk menilai sejauh mana bisa paham mengenai materi warisan budaya ya. Ini dikerjakan secara individu anak-anak, tidak boleh mencontek ya. Baik. Oke anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, kita koreksi secara bersama ya. Ya. Bisa dibuka dengan teman sebelahnya. Oke, sudah? Oke, nomor 1 B. Nomor 2 B. Nomor 3 B. Dari nilainya. Bu, saya Bu. Ya, kasih nilai dulu ya. Diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Misalnya anak-anak betul semua 10 betul 10, skor maksimalnya 10 ya, dikali 100 isinya 100. Nah, kalau bisa menuliskan nilai dari semuanya. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Baik, cek ya. Mungkin nilainya banyak. Oke, next itu berarti 100. Ini nilainya? Oke, Sabila 45, Bu. Mbak Devita 35 Bu. Karena tadi nilainya bagus-bagus semua, ada yang 100, 70, 90. Kalau yang 70 itu KKN ya, KKTP. Oke, yang 45 dan 35 itu remedi ya anak-anak. Tapi ibu akan membagikan soal remedi ya. Ya, anak-anak yang sudah tuntas mengerjakan soal evaluasi nanti ada pengayaannya. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, karena tadi sudah mengerjakan soal evaluasi, kemudian kita refleksikan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Sekali. Oke, luar biasa. Kemudian sebutkan bagian mana yang kalian senangi di pembelajaran pada pagi hari ini? Membaca itu, Bu. Membaca nempel. Oke, menempel. Oke, ya, apakah ada yang pembelajaran tidak disenangi anak-anak? Tidak. Oke, anak-anak apa yang anak-anak pelajari pada pagi hari ini? Warisan budaya. Ya, tadi ada berapa warisan budayanya? Ada. Dua warisan budaya. Ya. Oke, tadi sudah belajar mengenai bagaimana anak-anak melestarikan ya, melestarikan warisan budaya. Oke. Oke anak-anak, sebelum mengikuti pembelajaran, kita belajar terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai lagu visual Lerangi, lagu daerah dari Riau ya. Ini pembelajaran pada pagi hari ini kita bahas terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan untuk mengikuti bagaimana. Mulai. Sekarang sudah antusias, sudah semangat pada pagi hari ini. Besok lebih semangat lagi ya. Kita akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.